Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam materi pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Para siswa yang terkasih, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa kelas 11 yang terkasih, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi berkaitan tentang hierarki dalam gereja Katolik, di mana bahwa di situ ada uskup, ada diakon, ada imam yang secara historis dan juga dalam realitasnya sekarang adanya paus, para uskup, itu juga lantaran sebelumnya ada yang namanya para rasul. Paus adalah pengganti Petrus dan para uskup adalah pengganti para rasul. Dan itulah yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dan realitas itu yang ada sampai sekarang, di mana bahwa dalam struktur kepemimpinan gereja Katolik terdapat istilah-istilah tersebut. Nah, pertemuan pagi hari ini kita akan berbicara lain lagi, tetapi masih dalam satu rangkaian di bab 2, yakni tentang peranan awam dalam gereja Katolik. Nah, kalau dalam materi kita di bab 2 yang sebelumnya sudah kita bahas, di bagian pengantar saya nyatakan bahwa dalam materi di bab 2 itu ada 2 poin yang dibahas. Pertama, peranan hierarki, dan yang kedua peranan kaum awam. Nah, bagian pertama sudah kita selesaikan dan sekarang kita mencoba memasuki bagian yang kedua dari bagian bab 2 dari judul besar peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Saya beri judul di sini, kaum awam dalam gereja Katolik. Dalam bagian ini kita akan mendalami tentang lebih lanjut apa itu kaum awam dalam gereja Katolik. Maka nanti kita akan melihat bagaimana pengertian kaum awam, lalu bagaimana hubungan awam dan hierarki, lalu secara konkret peranan awam dalam gereja Katolik itu seperti apa. Nah, ini beberapa hal yang nanti akan kita bahas dalam materi tentang kaum awam dalam gereja Katolik di bagian ini. Sedikit tentang kaum awam itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya ketika kita membahas tentang materi gereja sebagai umat Allah dan persekutuan terbuka. Di situ sudah kita singgung di bab 1 itu tentang istilah hierarki, biarawan-biarawati, dan juga kaum awam. Pada bagian ini kita akan mempelajari lebih lanjut, lebih detail berkaitan dengan kaum awam tersebut. Kita mulai dari poin yang pertama.
pengertian kaum awam. Apa toh sejatinya pengertian kaum awam itu? Menurut Lumen Gentium artikel 31 dikatakan bahwa kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiarawanan yang diakui gereja. Maka dalam konteks ini yang disebut dengan kaum awam adalah mereka yang tidak termasuk kaum tertabis dan juga bukan kelompok biarawan biarawati. Perlu kita ketahui, hakikat dari kaum tertabis dan biarawan biarawati adalah hidup selibat, artinya tidak menikah. Dan awam sendiri itu hidup menikah. Ya, awam sendiri hidup menikah. Itu secara gamblang kalau kita ingin membedakan di antara keduanya. Ini pengertian kaum awam. Sekali lagi, kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci dan status kebiarawanan yang diakui gereja. Saya termasuk kaum awam. Itu ya, saya termasuk kaum awam. Karena saya bukan kelompok tertabis. Kelompok tertabis itu hanya kelompok diakon, kelompok para diakon, para imam, romo atau pastor, dan juga para uskup. Nah, sedangkan kelompok biarawan itu ada yang disebut prater kekal, buder, dan juga kelompok biarawati itu ada disebut yang sering disebut dengan istilah para suster. Kalau saya itu disebut dengan kaum awam. Orang tua Anda yang beragama Katolik, ya, yang beragama Katolik itu juga disebut kaum awam. Anda juga yang beragama Katolik, siswa-siswi semua ini juga disebut sebagai kaum awam. Nah, kita akan melihat poin yang kedua, yakni hubungan awam dan hierarki. Hubungan kaum awam dan hierarki dalam gereja Katolik. Yang menjadi pegangan dalam membahas tentang hubungan kaum awam dan hierarki ialah bahwa hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam hal fungsinya. Martabat yang sama didasarkan pada rahmat sakramen baptis yang sama-sama diterima pada awal untuk menjadi seorang Katolik. Kemudian berbeda dalam hal fungsi. Nah, fungsi inilah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Martabatnya sama, secara dasariah sama, sebagai umat beriman, sebagai orang Katolik. Hanya fungsinya yang berbeda. Fungsi itulah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam poin ini. Maka dalam poin ketiga yang akan kita bahas adalah tentang peranan awam. Nah, ini karena berkaitan dengan fungsi, ya, berkaitan dengan fungsi antara awam dan hierarki yang berbeda. Nah, peranan awam itu sering dikenal dengan istilah kerasulan awam, ya. Peranan awam itu sering dikenal dengan istilah kerasulan awam. Nah, perlu diketahui istilah kerasulan atau peranan ini selalu terkait dengan konteks internal dan eksternal. Maka saya tulis di sini. Pada zaman ini orang sering berbicara tentang tugas atau kerasulan internal dan eksternal. Ya, secara umum kita bisa melihat bahwa di dunia tempat kita berada pun konteks relasi kita tidak hanya konteks relasi ke dalam, tetapi juga ke luar. Dalam konteks kehidupan berkeluarga contohnya.
Kita tidak hanya berinteraksi dengan sesama anggota keluarga saja, tetapi juga perlu berinteraksi dengan keluarga-keluarga lain. Hal yang sama sebagai siswa, kita juga berrelasi bukan hanya dengan kawan-kawan sekelas saja, tetapi juga perlu berrelasi dengan kawan-kawan antar kelas, bahkan antar sekolah. Nah, kira-kira gambaran tentang konteks internal dan eksternal demikian. Internal itu artinya yang konteks ke dalam, eksternal itu artinya yang konteks ke luar. Nah, kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperani oleh jajaran hierarki, meskipun awam juga dituntut untuk mengambil bagian di dalamnya. Artinya kerasulan yang di dalam gereja membangun jemaat, memimpin jemaat, melayani jemaat, melayani umat, itu yang lebih banyak berperan adalah kelompok hierarki, kelompok tertahbis. Itu yang lebih banyak berperan. Awam juga bisa ikut serta di dalamnya, tetapi yang lebih banyak berperan di sini adalah kelompok hierarki. Nah, kemudian kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia, inilah yang lebih diperani oleh para kaum awam. Nah, antara kerasulan internal dan kerasulan eksternal itu tetap perlu ada saling ketergantungan dan juga saling berelasi satu sama lain. Karena konteks relasi, konteks berhubungan satu sama lain itu tidak hanya terjadi dalam gereja saja, tetapi juga perlu dengan dunia luar, artinya dengan masyarakat sekitar, juga dengan lingkup-lingkup yang ada di luar gereja. Nah, kerasulan yang dalam konteks eksternal itulah yang lebih banyak berperan adalah kaum awam. Nah, maka sekali lagi di sini, kalau kerasulan internal itu yang lebih banyak berperan adalah kelompok hierarki, sedangkan kalau kerasulan keluar dalam konteks tata dunia yang real, realitas tata dunia itu lebih banyak diperani oleh kaum awam. Nah, ini para siswa yang terkasih berkaitan dengan peranan awam. Nah, mengapa awam itu juga dibutuhkan di sini? Tidak hanya hierarki saja. Karena perlu diketahui bahwa gereja itu tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi juga hadir untuk dunia secara menyeluruh. Nah, artinya tidak hanya relasi ke dalam saja, tetapi juga perlu ke luar. Maka awam juga berperan baik secara internal maupun secara eksternal. Membangun gereja, membangun jemaat itu tidak hanya tugasnya hierarki, tetapi tugasnya awam. Tetapi awam akan lebih banyak berperan dalam realitas membangun tata dunianya. Tata dunia itu artinya dalam realitas kehidupan konkret. Karena yang banyak itu bermasyarakat, dalam konteks itu bermasyarakat adalah kelompok kaum awam. Dan itulah tugasnya untuk bahasa religiusnya dikatakan menggarami, ya, menggarami dan memberi ragi, istilahnya gitu-gitu, ya. Nah, ini berkaitan dengan peranan awam. Maka saya bedakan di sini konteks internal dan eksternal. Nah, kita masuk pada poin pembahasan tentang kerasulan dalam tata dunia atau kerasulan eksternal yang menjadi bagian dari tugasnya kaum awam. Meskipun juga kelompok hierarki juga di sini juga tetap berperan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, ini tugasnya awam, ini tugasnya hierarki. Memang
Ada tugas-tugas tertentu yang hanya bisa dikerjakan oleh hierarki, tidak bisa dikerjakan oleh awam, ataupun sebaliknya. Akan tetapi korelasi kerjasama tetap diperlukan di dalamnya. Kita masuk dalam pembahasan ini, kerasulan dalam tata dunia eksternal. Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kaum awam itu hidup dalam dunia yang nyata, realitas hidup bersama masyarakat. Artinya dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia itu lebih banyak berperan kaum awam. Nah, kaum awam ini dipanggil oleh Allah agar sambil menjalankan tugas khasnya. Tugas khasnya entah sebagai guru, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai tukang bangunan, sebagai tukang parkir dan apapun jenisnya. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, itu dapat menguduskan dunia dari dalam laksana ragi. Artinya turut membangun tata dunia ini, membangun dunia ini melalui kas pekerjaannya, kas kegiatannya sehari-hari. Itulah dikatakan kerasulan dalam tata dunia. Bentuk konkretnya seperti apa? Berbuat baik. Berbuat baik dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh kaum awam, itu merupakan kegiatan yang disebut menguduskan dunia. Ini ya, kerasulan dalam tata dunia eksternal yang dimaksudkan dalam konteks ini. Nah, lalu dalam kerasulan eksternal tata dunia ini boleh dikatakan bahwa tata dunia itu adalah medan bakti khasnya kaum awam. Hidup keluarga dan masyarakat yang bergumul dengan bidang-bidang ipolexos budhankamnas kalau dalam istilah pemerintah. Hendaknya menjadi medan bakti mereka. Apa itu ipolexos budhankamnas? Dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional. Artinya tata dunia di sini yaitu dalam realitas duniawi, dalam realitas dunia melalui pekerjaan atau aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Disitulah kaum awam dituntut untuk menunjukkan peranannya dengan cara menguduskan dunia. Bagaimana cara menguduskan dunia itu? Dengan berbuat baik. Apa realitas berbuat baiknya itu nanti kita akan lihat dalam konteks berikut. Gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih detail berkaitan dengan kerasulan internal, ini pada poin kelima. Secara pada poin keempat tadi, maaf saya ulangi, pada poin keempat ini kerasulan dalam tata dunia jelas ya. Pada poin ini harapan saya jelas, karena inilah yang memang menjadi bagian ciri khasnya kaum awam. Artinya yang khasnya kaum awam karena dalam realitas dunianya mereka hidup dalam konteks masyarakat sehari-hari dengan realitas pekerjaannya masing-masing, itulah mereka dituntut untuk menguduskan dunia, untuk menunjukkan peranannya, kerasulannya, yakni dengan berbuat baik. Apa contoh berbuat baiknya? Konteks berbuat baik di tempat lingkungan kerjanya masing-masing. Kalau bekerja ya bekerja sebaik-baiknya, tidak korupsi. Itu sudah menunjukkan makna kejujuran. Lalu
menjalankan kewajiban agamanya dalam tempat kerjanya masing-masing, itu ya. Lalu sebagai orang Katolik ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam konteks eksternal di wilayah kerjanya masing-masing. Artinya menyesuaikan dengan tempat atau aktivitasnya masing-masing, dan di situ dia bisa menunjukkan hal-hal baik, hal-hal yang menjadi ciri khas bahwa dia itu seorang umat beragama, dia itu seorang Kristen, seorang Katolik. Itulah dinamakan kerasulan dalam tata dunia. Nah, sekarang kita masuk yang ke poin kelima, kerasulan dalam gereja, kerasulan internal. Kerasulan internal maksudnya adalah tugas membangun gereja. Tugas internal kerasulan membangun gereja ini, kerasulan dalam gereja ini pada dasarnya lebih dipercayakan kepada kelompok hierarki, ya, atau kerasulan kelompok hierarki. Tetapi para awam dituntut pula untuk mengambil bagian di dalamnya. Keterlibatan awam dalam tugas membangun gereja bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau ditugaskan oleh hierarki, tetapi karena rahmat pembaptisan mendapat tugas itu dari Kristus sendiri, dari sang peletak dasar agama sendiri, dari Yesus Kristus sendiri. Nah, ini para siswa yang terkasih. Maka tugas membangun gereja yang internal tidak hanya miliknya kelompok hierarki, awam juga berperan di dalamnya. Sama dengan hal yang tadi, eksternal. Eksternal memang ciri khasnya kaum awam. Tetapi bukan berarti kelompok hierarki juga tidak boleh berperan. Hierarki juga berperan di dalamnya. Hanya lebih banyak berperan dalam konteks eksternal itu adalah kelompok kaum awam, karena dalam realitas pekerjaan, dalam realitas kegiatannya sehari-hari. Sedangkan dalam konteks internal yang memang lebih banyak berperan adalah kelompok hierarki, tetapi awam juga tetap memiliki peranan yang penting di dalamnya. Apa saja peranan dari kaum awam dalam konteks internal? Awam hendaknya turut berpartisipasi dalam tri tugas gereja. Peranan awam dalam konteks internal itu disebut dengan istilah partisipasi dalam tri tugas gereja. Apa saja peranan awam, kelompok kaum awam dalam tri tugas gereja itu? Kita lihat dulu apa toh tri tugas gereja itu. Tri tugas gereja itu adalah tugas sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, dan seorang raja. Ini yang disebut dengan trimuniera, 3 tugas gereja: nabi, imam, dan raja. Nabi yang dimaksudkan di sini itu artinya adalah pewarta. Imam di sini yang dimaksudkan adalah menguduskan. Dan raja itu maksudnya adalah konteks memimpin atau melayani. Maka tugas sebagai nabi, imam, dan raja bukan berarti itu tugasnya para nabi, tugasnya para imam, tugasnya para raja, bukan. Ini hanya istilah untuk menyatakan 3 tugas yang harus diemban oleh masing-masing anggota gereja, entah dia sebagai kaum awam ataupun sebagai kelompok hierarki. Sekali lagi, tugas nabi atau disebut dengan tugas kenabian, nabiyah, itu sebagai pewarta. Konteksnya dikatakan sebagai istilah pewarta. Tugas imam atau imamiyah itu menguduskan, dan
Raja itu artinya memimpin atau melayani. Gitu ya. Nah, dalam tugas sebagai pewarta sabda atau tugas sebagai seorang nabi atau tugas nabiah, seorang awam dapat melakukan hal-hal berikut. Misalnya, mengajar agama. Entah sebagai katekis atau guru agama. Lalu, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman. Memimpin doa lingkungan. Ya. Kemudian dalam tugas imamiyah, tugas sebagai imam. Tugas sebagai imam yang konteks ini bukan berarti tugasnya sebagai seorang pastor, sebagai seorang romo, tetapi istilah yang sudah saya terangkan tadi. Dalam tugas imamiyah atau menguduskan, seorang awam dapat melakukan satu, memimpin doa dalam pertemuan umat. Lalu memimpin kur atau nyanyian dalam ibadat. Membagi komuni sebagai prodiakon. Ya, prodiakon beda dengan diakon. Prodiakon itu dia seorang awam. Kalau diakon dia adalah seorang tertapis. Kemudian yang berikutnya menjadi pelayan altar, menjadi misdinat. Ya, ini kegiatan-kegiatan konteks menguduskan dalam diri seorang awam. Lalu dalam tugas gerejawi, rajawi, dalam hal memimpin atau melayani, itu seorang awam dapat menjadi anggota dewan pastoral paroki. Dalam konteks Gereja Katolik ada kelompok yang dinamakan dewan pastoral paroki atau dewan pengurus gereja. Kalau dalam istilah lain, kurang lebih istilah dewan pastoral paroki itu misalnya ada pengurus masjid, kira-kira gitulah ya. Pengurus masjid, pengurus vihara. Nah, kira-kira dewan pastoral paroki kurang lebih mirip demikianlah kalau dalam konteksnya ya. Menjadi anggota dewan pastoral paroki, menjadi ketua seksi dalam dewan pastoral paroki, menjadi ketua lingkungan. Kalau dulu dinamakan ketua kring ya, atau ketua wilayah ya, dalam konteks Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik ada istilah pembagian lingkungan atau pembagian wilayah, ada pembagian kring ya, atau mungkin ada istilah ketua stasi, ya, ada bagian istilah-istilah itu untuk pengelompokan secara regional untuk memudahkan tugas pelayanan dalam gereja. Maka ada istilah kring, lingkungan, wilayah, stasi. Nah, itu. Ini partisipasi dalam tugas gereja yang bisa dilakukan oleh awam. Ya, maka dalam tugas internal tidak hanya tugasnya para pastor, para diakon, para uskup, tetapi juga awam berperan di dalamnya. Apa contoh peranan awam dalam konteks internal? Internal inilah yang sudah kita bahas dan sudah kita bicarakan baru saja. Lalu, bagaimana hubungan antara awam dan hierarki itu? Sebelumnya juga sudah kita singgung poin ini dalam membahas gereja sebagai umat Allah. Hubungan antara awam dan hierarki itu akan kita bagi menjadi 3 poin. Poin pertama, kita kaitkan dengan konteks gereja sebagai umat Allah. Dalam konteks gereja sebagai umat Allah, keyakinan bahwa semua warga gereja memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi, dapat menjamin hubungan yang wajar antara semua komponen gereja. Dalam hal ini, tidak boleh ada klaim bahwa komponen-komponen tertentu lebih bermartabat dalam gereja dan menyepelekan komponen lainnya. Artinya di sini tidak boleh ada
usaha untuk membanggakan mana yang lebih hebat. Oh, saya kelompok hierarki itu lebih hebat. Oh, saya kaum awam itu lebih hebat. Karena kaum awam bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam realitas dunia. Romo-romo tidak. Misalnya. Atau romo-romo mengatakan, oh saya lebih hebat dari umat. Karena saya bisa memimpin misa, bisa melayani ini, bisa melayani itu. Dalam konteks Katolik. Hal-hal seperti itulah yang tidak diperkenankan. Semua sama-sama bermartabat. Awam membutuhkan hierarki, hierarki juga membutuhkan awam. Karena gereja sebagai umat Allah, itu berarti umat Allah secara keseluruhan, entah itu kelompok hierarki atau kelompok kaum awam. Memang berbeda dalam hal fungsi. Tetapi martabat secara dasariah sama, yakni sebagai umat Allah pengikut Kristus. Nah, dalam konteks ini keyakinan berkaitan dengan saling menjunjung tinggi satu sama lain berkaitan dengan martabat peranan kaum awam dan juga kaum hierarki harus diimplementasikan secara konsekuen dalam hidup dan karya semua anggota gereja. Ya, berkaitan dengan gereja sebagai umat Allah. Nah, yang kedua, hubungan antara awam dan hierarki, kita lihat dari konteks bahwa setiap komponen gereja ini memiliki fungsi yang khas. Setiap komponen gereja memiliki fungsi yang khas. Hierarki bertugas memimpin atau lebih tepat melayani dan mempersatukan seluruh umat. Kelompok biarawan-biarawati dengan kaul-kaulnya, dengan sumpah-sumpahnya, dengan janji-janjinya bertugas mengarahkan umat Allah kepada dunia yang akan datang secara eskatologis. Artinya mereka lebih bergerak dalam bidang rohani. Sedangkan para awam bertugas merasul dalam tata dunia. Mereka harus menjadi rasul dalam keluarga-keluarga dan dalam masyarakat di mana mereka berada. Dalam konteks ipolexos budhan kamnas. Nah, ini memang fungsinya kan khas. Awam itu seperti ini, hierarki itu seperti ini, biarawan-biarawati itu seperti ini. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain atau mengunggulkan masing-masing. Melainkan harus saling bekerja sama, melengkapi satu sama lain dengan khasnya. Entah dia sebagai kaum awam, biarawan-biarawati, ataupun sebagai hierarki. Nah, maka jika setiap komponen gereja melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik, maka adanya kerjasama yang baik pasti akan terjamin. Ya. Lalu hubungan antara awam dan hierarki yang ketiga kita lihat dari konteks kerjasama di antara mereka. Walaupun tiap komponen gereja memiliki fungsinya masing-masing, namun untuk bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan tertentu, terlebih dalam perasuluan internal gereja, yaitu membangun hidup menggereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Dalam hal ini, hendaknya hierarki tampil sebagai pelayan yang memimpin dan mempersatukan. Hierarki berperan untuk memelihara keseimbangan dan persaudaraan di antara sekian banyak tugas pelayan.
Dalam artian ini, para pemimpin kaum tertabis memperhatikan serta memelihara keseluruhan visi, misi, dan reksa pastoral gereja yang ada. Harus saling membangun kerjasama. Kekasan hierarki untuk membangun gereja secara internal harus juga didukung dari peranan awam yang secara khasnya membangun gereja secara eksternal. Awam dan hierarki tetap membutuhkan relasi kerjasama satu sama lain untuk membangun gereja. Karena apa? Seperti tadi sudah saya katakan, gereja tidak hanya bergerak dalam kelompok internal gereja itu sendiri, tetapi juga dalam realitas kehidupannya itu berelasi dengan kelompok masyarakat, dengan gereja-gereja lain, juga dengan realitas kehidupan dunia yang ada. Artinya tidak hanya melulu ke dalam internal saja, tetapi juga perlu relasi secara eksternal. Karena gereja ini adalah bagian dari dunia. Ini para siswa berkaitan dengan peranan awam dalam gereja Katolik. Lalu bagaimana antara hubungan awam dan hierarki itu sendiri. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir dari bab ini, yakni rangkuman materi tentang peranan awam dalam gereja Katolik. Rangkuman pertama. Dalam kehidupan menggereja, kaum awam merupakan bagian terbesar. Itu perlu disadari ya. Awam dan kelompok hierarki lebih besar kelompoknya kaum awam. Menurut Lumen Gentium artikel 31, kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau berstatus religius yang diakui gereja. Itu rangkuman pertama. Rangkuman kedua. Kaum beriman Kristiani berkat baptis telah menjadi anggota gereja yang terhimpun menjadi umat Allah. Dengan caranya sendiri, kaum awam ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Dengan demikian, sesuai dengan kemampuan masing-masing, kaum awam melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan dunia. Itu rangkuman kedua. Rangkuman ketiga. Tugas khas kaum awam adalah melaksanakan dan mewujudkan kabar baik di tengah-tengah dunia. Di mana kelompok hierarki atau disebut dengan istilah kaum klerus dan biarawan-biarawati tidak dapat masuk ke dalamnya kecuali melalui kaum awam. Demikian rangkuman materi berkaitan dengan peranan awam dalam gereja Katolik. Dan dengan demikian materi kaum awam dalam gereja Katolik selesai. Dan dengan selesainya materi peranan kaum awam dalam gereja Katolik ini juga menjadi pertanda selesainya materi di bab 2. Materi bab 2 dengan judul besar peranan hierarki dan awam dalam gereja Katolik itu berakhir dengan rangkuman ini, rangkuman dari peranan kaum awam ini. Artinya pertemuan sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas peranan hierarki, dan sekarang kita sudah bahas peranan awam. Lalu hubungan antara hierarki dan awam itu juga sudah kita bahas sebelumnya.
dalam poin ke-6 sebelum rangkuman tadi. Baik, demikian para siswa yang dapat saya berikan dalam materi kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan beranjak ke poin penugasan. Tugasnya yang untuk kalian kerjakan nanti di link sesuai dengan yang sudah saya berikan di petunjuk tugas di Google Classroom. Pertama, tuliskan pengertian kaum awam. Ya, pengertian kaum awam itu seperti apa? Itu tadi sudah ada di bagian keterangan di sini ya, yang sudah saya terangkan sebelumnya tadi. Ada kok tertulis di situ. Kaum awam itu seperti ini, seperti ini. Yang kedua, apakah maksud dari istilah kerasulan internal dan kerasulan eksternal? Singkat saja yang dari yang kedua ini. Kerasulan internal itu titik-titik. Kerasulan eksternal itu titik-titik. Itu tugas yang harus kalian kerjakan, harus kalian selesaikan sebagai bentuk pendalaman materi dari video pembelajaran tentang peranan kaum awam dalam gereja Katolik ini. Baik para siswa yang terkasih, sampai di sini dulu yang dapat saya berikan. Dan mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu.